Mahkamah Agung mengabulkan judicial review sejumlah pasal di Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 koruptor tak lagi harus menjadi seorang justice kolaborator jika ingin mendapatkan remisi ataupun pembebasan bersyarat. Putusan Mahkamah Agung mendapat kritik dari berbagai pihak karena dinilai tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi dan menjadi celah untuk obral remisi bagi koruptor. Kita akan mengulasnya malam ini. Sudah bergabung bersama saya Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat malam, Bang Ferry. Malam, Mbak Elvira. Baik, kita juga sambil menunggu bergabung Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Andi Samsan Ngandro yang sebelumnya sudah confirm untuk diskusi join malam ini, tapi kita tunggu sebentar lagi. Saya ke Bang Ferry terlebih dahulu. Bang Ferry, dengan adanya putusan MA ini apa kemudian implikasinya? Apa yang bisa kita baca? Ya, kalau dilihat sih memang Mbak Elvira belakangan ini Mahkamah Agung tidak lagi bisa diharapkan dalam berbagai bentuk putusannya yang sesuai dengan upaya pemberantasan korupsi. Misalnya dulu Mahkamah Agung itu selalu putusannya berkaitan dengan pemberatan sanksi pidana. Jadi kalau ada yang ingin mengurangi hukuman malah ditambah oleh Mahkamah Agung untuk menciptakan efek jera agar pelaku tindak pidana korupsi tidak mengulangi perbuatannya, juga berdampak untuk pencegahan bagi pejabat atau penyelenggara negara yang ingin melakukan korupsi. Nah, nuansa itu terbaca kian hari kian tidak baik ya. Nah, akhirnya peraturan yang memperketat pemberian remisi pun dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Yang sebelumnya banyak syarat ya untuk kemudian para terpidana kasus korupsi untuk mendapatkan remisi. Jadi bukan tidak bisa ya, tetapi ada syarat. Ini ditujukan agar pelaku tindak pidana korupsi ya tidak main-main dalam menyelenggarakan tugas negara, terutama bagi penyelenggara negara. Bahkan kalau kita lihat misalnya syarat yang ditentukan PP 99 itu pelaku tindak pidana korupsi itu harus terlebih dahulu menjadi justice kolaborator ya, orang yang demi kepentingan hukum menyampaikan peristiwa sesungguhnya pihak-pihak yang terlibat untuk memudahkan kasus tindak pidana korupsi yang luar biasa itu bisa diungkap. Nah, bayangkan kalau kemudian tidak ada syarat untuk menjadi justice kolaborator, kasus korupsi itu akan sulit untuk diungkap dan bukan tidak mungkin mereka tidak merasa perlu menjadi orang yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap perkara, ya. Karena mereka juga pasti akan dapat remisi kan. Nah, jadi sebenarnya ada banyak tanda tanya yang bisa kita lihat di dalam putusan ini, terutama semangat pemberantasan korupsi yang mulai luar biasa menurun ya, dan itu juga terjadi sepertinya di Mahkamah Agung. Oke, baik. Salah satu pertimbangannya dari Mahkamah Agung, Bang Ferry, pengetatan syarat remisi ini dianggap tidak sejalan dengan model keadilan restoratif. Gambarannya seperti apa sih sebenarnya? Betulkah memang semua narapidana harus mendapatkan hak yang sama karena diatur juga di Undang-Undang Pemasyarakatan? Apakah kemudian kasus seperti korupsi ataupun terorisme dan sejumlah kasus lainnya yang kita anggap sebagai extraordinary crime ini tepat untuk mendapatkan perlakuan yang sama? Ya, harus diingat bahwa kejahatan di terorisme, narkoba, jenis kejahatan luar biasa. Tentu ada penanganan yang luar biasa pula yang diberikan oleh negara agar kan itu tidak terjadi atau berulang. Nah, salah satu bentuknya adalah melakukan pembatasan pemberian remisi. Bahkan di negara-negara tertentu terhadap kejahatan yang luar biasa atau kejahatan yang dinilai kejam bagi kemanusiaan, itu biasanya memutuskan tidak dapat diberikan remisi atau pemotongan hukuman dalam keadaan hal apapun. Jadi tidak bisa kemudian itu dimaafkan karena dampaknya bagi masyarakat luas. Dan juga itu akan berpengaruh upaya pencegahan
mencoba melakukan kejahatan itu. Nah, aneh kalau perspektifnya restoratif ya, karena harus diingat dampak dari kejahatan korupsi ini luas, ya. Ada sistem mereka rusak. Nah, kalau satu kejahatannya di restore ya, bagaimana dengan dampaknya kan begitu. Nah, ini cara pandang yang agak berbeda. Biasanya restoratif, misalnya ada kejahatan yang merusak lingkungan, dia dihukum lebih berat untuk memperbaiki lingkungannya yang dia rusak. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana tanggung jawab pelaku tindak pidana korupsi untuk memperbaiki sistem yang dia rusak, kerugian keuangan negara pada masyarakat. Nah, kan yang di restore itu adalah kenyamanan para pelaku tindak pidana korupsi, bukan dampak yang mereka dapatkan dari kejahatan mereka. Nasib PP 99 tahun 2012 ini kan memang sudah berapa kali digoyang ya, tanda kutip begitu, sudah berapa kali masyarakat mengajukan ke uji judicial review begitu ya, Bang Ferry. Tapi kenapa kemudian Anda melihat ada perbedaan saat ini? Apa kemudian yang pertimbangan-pertimbangan majelis apakah cukup kuat menurut Bang Ferry? Itu anehnya Mbak Elvi. Putusan sebelumnya sudah ada yang mengakui adanya pembatasan hak sama pidana korupsi, namun kali ini berbeda gitu ya, dengan alasan yang saya coba katakan adalah cari analoginya hukumnya untuk benar pemberian perlakuan yang mewah kepada pelaku tindak pidana korupsi. Semestinya itu yang harus dijawab oleh di Mahkamah Agung ya. Apakah perbedaan ini murah? Menurut saya itu janggal. Di berbagai negara ya, hakimannya harus konsisten ya. Tindakan yang berubah di putusan itu dianggap sebagai pelanggaran etik dan hakimnya bisa diperiksa karena merubah sikap itu. Harusnya Hakim Agung yang ada saat ini juga memperhatikan putusan-putusan terdahulu, menghormatinya, substansinya sama, tidak boleh berubah, kecuali ada kondisi-kondisi hal yang berbeda, jika diperhatikan dulu yang ini jadi, sehingga perlu diubah. Nah, faktanya tidak ada yang berubah, jadi memang cukup aneh, dan memang harusnya Mahkamah Agung tegas bisa menjelaskan ke publik kenapa putusan yang sebelumnya mempertahankan batasan remisi sekarang malah seolah membuka. Oke, baik. Terakhir sebagai penutup, apakah ada opsi karena ada suara-suara yang mengatakan apakah bisa kemudian opsi mengatur pengetatan remisi ini diatur melalui produk undang-undang? Artinya memang harus ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Ini kita tahu produk undang-undang cukup sulit, cukup alot. Nah, apakah pencabutan remisi juga bisa dilakukan dengan mendorong melalui putusan pengadilan? Jadi seperti hak politik yang dicabut. Bagaimana Bang Ferry? Jadi kalau kita baca Undang-Undang Dasar, hak itu bisa dilakukan oleh undang-undang. Kedua, batasan itu sudah disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bahwa bisa dilakukan sepanjang kemudian ditentukan oleh peradilan. Jadi maksudnya begini, jadi bukan dipotong seperti melalui judicial review, tetapi melalui putusan peradilan itu sendiri. Nanti menurut Mahkamah Konstitusi, hakim di dalam putusannya yang akan dijatuhkan tentukan langsung apakah seorang tindak pidana korupsi bisa diberikan remisi setelah dia menjalani hukuman. Jadi diketok palu langsung. Contohnya ini berlaku juga di beberapa negara di Amerika, negara bagian di Amerika. Hakim memutus langsung menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana kejahatan yang sudah dihukum dapat memperoleh remisi. Jadi ada juga yang dilarang, tidak boleh kemudian diberikan remisi dalam keadaan apapun sebagai bentuk penegasan oleh hakim bahwa putusannya tidak boleh diganggu oleh aparat lain. Jadi ini semacam penguatan
bahwa ketika orang melakukan tindak pidana yang khusus seperti di narkoba, memastikan dalam ketukan palunya bahwa jangan negara, hal ini pemerintah, mengurangi hukuman hakim terhadap pelaku kejahatan. Jadi semacam ikut campur. Nah, kalau menggunakan putusan MK ini, kita bisa mengandalkan peradilan-peradilan yang ada, jika menjatuhkan hukuman, mereka juga menentukan boleh atau tidak bolehnya diberikan remisi. Itu Mbak Elvi. Bang Ferry, kita tahu dalam beberapa kasus ketika seorang koruptor menjadi justice kolaborator, informasi fakta-fakta yang didapatkan lebih lengkap dan bisa membuka kasus korupsi yang lebih besar lagi. Ketika sudah ada putusan seperti ini, bagaimana peluang untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang lebih besar menurut Bang Ferry? Menurut saya jadi berat ini Mbak Elvira, karena dengan adanya syarat untuk mendapatkan remisi, salah satunya sebagai justice kolaborator, maka itu ada kemungkinan akan coba menutup ya peristiwa yang dia lakukan, baik siapa yang terlibat, bagaimana proses kejahatan dilakukan, sehingga tentu saja akan aparat penegak. Bagaimanapun ini kan kejahatan khusus. Biasanya fungsi justice kolaborator itu membantu aparat penegak hukum untuk membongkar perkara seluas-luasnya. Jadi terbaca siapa yang terlibat dan bagaimana mereka melakukan korupsi. Nah, dengan putusan ini, dengan sendirinya akan ada kemungkinan besar bahwa kasus-kasus itu sulit untuk dibongkar. Perkara korupsi itu akan mengalami stuck, tentu diakibatkan oleh putusan Mahkamah Agung. Baik. Dengan putusan MA ini artinya pengetatan syarat remisi dan pembebasan bersyarat sudah lebih ringan. Dan bagaimana mengontrol agar putusan ini kemudian tidak menjadi celah bagi pihak-pihak tertentu untuk mengobral remisi ataupun pembebasan bersyarat bagi koruptor? Ya, menurut saya memang harus ada undang-undang pemasyarakatan itu perlu diperbaiki dan dipastikan bahwa negara tidak toleran terhadap pelaku kejahatan khusus seperti korupsi dan diatur sebaik-baiknya. Lalu kedua, menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang ada dengan kan hakim sudah menentukan terpidana untuk dapat atau tidak dapat diberikan kesempatan potong masa tahanan. Nah, ini juga dilihat ya sebagai bagian untuk membaca bahwa kebijakan negara saat itu tidak berpihak kepada publik, di mana yang dilakukan itu korupsi dengan berbagai kemudahan, termasuk juga dengan memberikan. Saya agak kurang yakin itu akan ada perbaikan undang-undang pemasyarakatan, Mbak Elvira, kalau semangat yang muncul betul-betul memberikan ruang yang sangat semua bagi para korupsi. Baik, artinya peran itu untuk mengawal itu Bang Ferry, mewakili civil society, media, masyarakat harus bersama-sama, begitu ya Bang Ferry. Bang Ferry, saya sudahi diskusi kita, sayang sekali sampai saat ini kita belum tersambung dengan Pak Andi Samsan Nganrul, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial. Terima kasih sebelum lagi perspektif Anda, Ferry Amsari, terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia Newscast, selamat malam. Salam. Dan CNN Indonesia Newscast akan segera kembali untuk Anda usai jeda.